Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardian. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengisian CV di LPK Yayasan Sunda Gaya. Pertama-tama, bisa buka Google. Setelah buka Google, lalu ketikkan Sunda Gaya, seperti gambar di bawah ini. Setelah diketik Sunda Gaya, kita bisa klik websitenya. Lalu di paling kanan di sini ada Rirekiso atau CV. Kalian bisa klik di sini. Hasilnya seperti ini. Jika sudah, lalu klik icon ini. Ya, untuk pengisian CV-nya kurang lebih seperti ini. Sebelum pengisian CV, diharapkan semuanya harus melihat contoh. Di sini ada isilah data dengan sebenar-benarnya. Lalu tulis dengan huruf kapital. Ya, sudah jelas di sini tulis dengan huruf kapital. Jika sudah, lalu berikutnya. Di sini isi data di bawah ini dengan teliti dan jangan membuat kesalahan. Di sini ada nama lengkap sesuai KTP. Harap ditulis dengan huruf kapital. Saya kasih contoh, misalkan namanya M. Oke. Di sini ada M, spasi, dan spasi lagi. Jika namanya di KTP-nya M seperti ini, kalian harus tulis seperti KTP. Jika namanya normal seperti biasa, tidak ada singkatan, bisa ditulis seperti ini. Yang penting huruf kapital. Oke, selanjutnya nomor NIK sesuai KTP. Kalian bisa tulis sesuai KTP. Lalu ada tempat lahir. Di sini tempat lahir saya kasih contoh Bandung. Lalu ada tanggal lahir. Di sini tahun dulu. Oke, mungkin untuk tanggal lahir ini beda-beda ya, setiap HP tergantung settingannya seperti apa. Lalu di sini umur kalian bisa tulis umurnya berapa. Saya kasih contoh misalkan 20. Lalu ada pertanyaan di sini, menikah iya atau belum? Jika iya tulis iya, jika belum, belum. Ya. Lalu di sini alamat lengkap sesuai KTP. Di sini saya kasih contoh, misalkan jalan Melati, RT 023, RW 045, misalkan. Lalu ada kelurahan Biru, Kecamatan Merah. Lalu kota, misalkan kota Bandung, Jawa Barat. Jika di sini RT-nya 00, tulis saja 00. RW-nya misalkan 00. Intinya, saat menulis alamat lengkap sesuai KTP, kalian harus cek KTP-nya. Di situ pasti ada jalan, mungkin sampai nomor rumah. Di sini ada nomor rumah, misalkan 26. RT RW-nya walaupun kosong, kalian harus wajib tetap ditulis 000. Kelurahannya ditulis, kecamatannya ditulis, kotanya ditulis, provinsinya ditulis. Lalu selanjutnya di sini ada ijazah terakhir. Ijazah terakhirnya kalian bisa milih, contohnya misalkan SMK. Di sini ada pertanyaan, pernah pergi ke luar negeri? Jika pernah tulis pernah, iya, jika tidak, tidak. Terus di sini ada tinggi badan. Tinggi badannya berapa?
Lalu berat badannya pun berapa. Di sini ada pertanyaan tato. Iya, ada atau tidak? Apakah ada tato atau tidak? Terus di sini ada merokok. Merokok iya atau tidak? Lalu ada golongan darah. Di sini wajib diisi. Golongan darahnya misalkan O plus, atau A plus, atau A saja, B saja, O saja. Intinya wajib ditulis. Lalu ada pertanyaan minum alkohol ya atau tidak. Jika iya tulis ya, jika tidak tulis tidak. Lalu kidal, ya atau tidak. Lalu ada buta warna, ya atau tidak. Terus ada pertanyaan pernah sakit berat. Di sini sakit berat maksudnya pernah dirawat di rumah sakit atau patah tulang sebelumnya. Jika iya tulis iya, jika tidak tulis tidak. Lalu ada pertanyaan bisa memasak. Ya atau tidak. Intinya di sini bisa memasak, bukan masakannya enak atau tidak gitu ya. Intinya bisa atau tidak. Untuk dimakan sendiri makanannya. Kalian bisa masak sendiri, bisa dimakan oleh kalian sendiri, iya. Kalau tidak berarti tidak. Lalu berikutnya oke, di sini sebelum mengisi harap baca baik-baik perintahnya. Untuk mengisi riwayat sekolah seperti contoh di bawah. Contoh, tahun masuk, strip, tahun keluar, garis miring, nama sekolah, garis miring, jurusannya apa. Untuk SD dan SMP kosongkan saja. Lalu ada berapa tahun sekolahnya. Untuk yang SMA dan SMK, tulis jurusannya sesuai contoh. Seperti ini. Paham ya? Di sini SD. Kita samakan seperti contoh. Masuknya SD 2002 sampai 2008. Garis miring, spasi, garis miring. Nama SD-nya SD apa? Garis miring, berapa tahun? 6 tahun. Oke. Lalu SMP. SMP-nya masuk 2008. Keluarnya berarti 2011. Spasi garis miring. Nama SMP-nya garis miring berapa tahun? Oke, terus yang terakhir SMA atau SMK. Sama 2011 sampai 2011, 2015, 2014, garis miring. Di sini nama SMK-nya SMK apa? Garis miring. Di sini ada jurusan. Ya, yang membedakannya di sini ada jurusan. Sama halnya seperti ini. Di sini ada jurusan IPA karena SMA. Di sini saya menulis SMK, berarti contohnya misalkan teknik mesin. Garis miring, berapa tahun? Oke, 3 tahun. Di sini yang D3 atau S1 pun sama halnya seperti SMA atau SMK, karena ada jurusannya. Harap ditulis. Lalu berapa tahun? Di sini kalau yang SMK berarti cukup sampai sini aja. Ininya nggak usah diisi. Jika sudah, lalu berikutnya. Untuk mengisi pengalaman kerja seperti contoh di bawah. Form pengalaman kerja hanya 3 saja. Jadi, kalau kalian punya pengalaman sampai 5 tempat kerja misalkan, pilih 3 saja yang menurut kalian bagus. Jika tidak ada pengalaman kerja, bisa dilewati bagian form ini. Jadi nggak usah diisi kalau nggak ada pengalaman kerja.
tolong bedakan yang namanya kerja dan PKL. Kalau PKL itu ada batas waktunya mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Kalau kerja ya kerja gitu ya. Tolong dibedakan. Oke. Di sini contoh pengisiannya tahun bulan masuk terus tahun bulan keluar. Garis miring nama perusahaannya apa? Garis miring jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Garis miring hari liburnya hari apa saja? Garis miring lemburannya ada atau tidak? Garis miring di sini bidang kerja. Untuk bidang kerja tulis sedetail-detailnya. Jangan ditulis bidang kerjanya apa? Bidang kerjanya wira swasta misalkan, atau bidang kerjanya apa ya? Misalkan bidang kerjanya intinya untuk pengisian bidang kerja harus detail, ya, harus detail. Misalkan bidang kerjanya saya di pabrik misalkan, bidang kerjanya konstruksi. Konstruksi pun itu nggak jelas konstruksinya bagian apa gitu. Atau bidang kerjanya saya di mesin. Mesinnya apa? Jangan jangan apa? Harus detail gitu. Misalkan mesinnya saya mesin bubut, saya mesin press atau saya mesin elas. Konstruksinya pun sama misalkan oh saya bagian ngecor. Tulis aja sedetail-detailnya. Terus di sini ada perkiraan gaji. Perkiraan gajinya berapa? Ya, perkiraan gajinya berapa? Oke, kita kasih contoh satu. Misalkan, masuk kerjanya itu bulan 10, misalkan. Koma, tahun 2020. Sampai dengan bulan 1, 2022. Ya, lalu spasi garis miring, nama PT-nya misalkan PT AAA, atau misalkan oh saya pengalaman kerjanya di perkebunan sendiri, misalkan kalian tinggal tulis aja di sini perkebunan sendiri karena tidak ada nama PT-nya kan ya, atau jika ada nama PT-nya tulis. Lalu garis miring di sini masuk jam berapa sampai jam berapa. Contoh misalkan dari jam 7 sampai jam 5 sore. Garis miring hari liburnya hari apa? Misalkan kalau shift, kalian tinggal tulis aja shift sistemnya. 3 shift gitu. Kalau liburnya Sabtu Minggu ya Sabtu Minggu. Kalau liburnya hari Rabu tulis Rabu gitu. Kalau liburnya Minggu aja tulis Minggu. Saya kasih contoh di sini liburnya hari Minggu. Garis miring. Pertanyaan selanjutnya, lemburan. Apakah ada atau tidak lemburan di perusahaan tersebut? Ada. Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Garis miring. Kerjanya di perkebunan sendiri apa? Kalau saya misalkan bagian panen sayur kangkung. Terus gajinya misalkan 1 juta. Untuk pengalaman kerja wajib seperti contoh, ya. Harus sedetail mungkin. Oke. Lalu selanjutnya di sini kalau ada 3 tulis 3-3-nya. Kalau ada 1 atau 2 tulis 2, kalau ada banyak pilih 3 saja. Lalu berikutnya di sini ada data keluarga. Jangan sampai lupa untuk data keluarga samakan seperti ini. Ya, samakan formatnya seperti ini. Ada nama, status. Maksudnya status di sini ada ayah, ibu. Lalu ada kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, adik perempuan. Dan itu harus ditulis, jelas. Kalau kakak laki-laki tulis kakak laki-laki. Kalau adik perempuan tulis adik perempuan.
Kenapa? Karena bahasa Jepangnya itu ada. Adik laki-laki ada bahasa Jepangnya. Adik perempuan ada bahasa Jepangnya. Jangan ditulis kakak saja, adik saja. Kalau seperti itu, nanti pada saat pengisian CV, kita nggak tahu ini laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, tulis sedetail-detailnya. Ya. Terus untuk pengisian keluarga ini, kalau dalam keluarga misalkan kakaknya sudah menikah, otomatis di kartu keluarga tidak ada, kalian wajib tulis. Jadi tidak berpengaruh dengan kartu keluarga. Saya tekankan sekali lagi, tidak berpengaruh dengan kartu keluarga. Di sini yang wajib diisi, kamu punya kakak berapa orang, punya adik berapa orang, ditulis. Jika misalkan, mohon maaf, ada yang meninggal, ibu atau ayah, jika ada yang meninggal, untuk umur bisa di strip saja. Untuk umur bisa di strip saja. Kalau misalkan, aduh saya nggak tahu nih, umur ayah berapa, umur ibu berapa, umur kakak berapa, kalian bisa cek di kartu keluarga kalian sendiri. Di situ bisa dihitung. Oke ya, kita coba. Di sini nama ayahnya misalkan AAA. Statusnya sebagai ayah. Di sini umur ayah itu 50 tahun. Ayah kerja di PT apa? Misalkan PT RRR. Terus kerjanya bagian ngecor. Ingat ya, harus ditulis sedetail-detailnya. Jangan ditulis karyawan swasta, wirausaha. Ya, harus ditulis sedetail-detailnya. Kalau misalkan contohnya di sini petani, tulis petani. Di sininya yang namanya petani mungkin PT-nya tidak ada. Gitu. Kalau misalkan pedagangnya pedagang apa dulu? Pedagang buah, pedagang makanan atau apa gitu. Banyak kan ya pedagang itu. Misalkan pedagang buah. Oke. Lalu perkiraan pendapatan ayah itu berapa? Misalkan 2 juta. Oke. Selanjutnya misalkan di enter ya. Sesudah di sini di enter ke bawah. Lalu ibu. Nama ibu siapa? Misalkan nama ibu UUU. Di sini statusnya ibu. Umur ibu misalkan 48. Ibu nggak kerja apa-apa, di strip saja. Di sini statusnya, bidang kerjanya berarti ibu rumah tangga. Untuk gajinya bisa di strip saja, karena tidak ada pendapatan. Lalu, jika ada kakak laki-laki atau kakak perempuan, nanti ditulis sama halnya seperti di atas. Paham ya? Di sini ada harus ditulis kakak laki-laki atau kakak perempuan atau adik laki-laki atau adik perempuan. Wajib diisi. Untuk gaji, misalkan, aduh saya nggak tahu nih penghasilan ayah berapa atau gimana. Perkiraan saja berapa. Kalau enggak, tanyakan kepada ayah. Ibu pun sama, kalau ibu kerja, tulis kerja. Di PT apa, kerjanya ngapain, gajinya berapa. Oke, lalu selanjutnya. Di sini minat dan tujuan. Kelebihan dan kekurangan diisi dengan kata sifat. Saya garis besarkan kata sifat. Untuk tujuan ke Jepang diisi sesuai keinginan kalian yang masuk akal. Ya. Terus ada pertanyaan uang yang akan didapat selama pemagangan hanya kira-kira saja selama 3 tahun. Setelah pulang dari Jepang, ingin pekerjaan yang bagaimana? Contohnya, ingin buka restoran, petani, dan lain-lain. Bukan. Setelah pulang dari Jepang, ingin pekerjaan yang bagaimana? Setelah pulang dari Jepang, saya pengen ke Jepang lagi. Itu bukan jawaban.
Yang jadi pertanyaan saya, ingin pekerjaan yang bagaimana? Ya, pertanyaan saya, ingin pekerjaan yang bagaimana? Itu udah jelas. Kalian pengen kerja apa? Bukan pengen ke Jepang lagi. Itu udah nggak nyambung. Ya. Lalu untuk selanjutnya, untuk kerjaan setelah pulang dari Jepang harus jelas. Jangan menggantung. Contohnya saya ingin menjadi bisnismen. Atau saya ingin jadi wirausahawan. Atau saya ingin kerja di perusahaan. Jangan seperti itu. Harus detail, harus jelas. Kalian ingin kerja apa? Bisa juga seperti ini. Setelah pulang dari Jepang, saya ingin kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Itu contohnya. Atau setelah pulang dari Jepang, saya ingin menjadi petani. Setelah pulang dari Jepang, saya ingin membuka kontrakan, kosan, atau apapun itu. Intinya harus jelas. Jangan jawaban yang menggantung. Harus spesifik. Oke? Kita langsung ke pertanyaan. Kelebihan. Di sini harus diisi kata sifat. Apapun itu, kelebihan kalian itu apa? Kelebihan kalian itu apa? Ya, harus kata sifat. Kelebihannya jangan seperti ini. Kelebihan saya bisa naik motor. Atau kelebihan saya bisa mengoperasikan komputer. Bukan seperti itu. Kalau itu semuanya kata kerja. Yang saya yang saya butuhkan itu kata sifat. Jadi kelebihannya itu apa gitu. Lalu untuk kekurangannya pun sama. Di sini saya jawab titik aja. Kekurangannya pun sama. Kekurangannya apa? Kekurangan saya takut ular. Itu bukan kekurangan. Semua orang pasti takut ular, ya. Intinya, kekurangan harus kata sifat, sama halnya dengan kelebihan. Oke ya. Lalu ada pertanyaan tujuan ke Jepang. Tujuan ke Jepangnya itu apa? Kalian di sini untuk tujuan ke Jepang bisa ditulis sepanjang mungkin, terserah kalian. Yang penting satu, masuk akal. Ya, tujuan ke Jepangnya jangan ditulis cari uang saja. Jangan. Ini untuk tujuan ke Jepang kalian bisa tulis sepanjang mungkin, terserah kalian. Oke ya. Lalu ada hobi. Di sini untuk hobi banyak sekali yang mengisi hobinya itu lebih dari satu. Ada yang 3, 4, bahkan sampai 5 hobinya. Saya harap hanya satu saja hobinya apa. Ya, hobinya hanya satu saja. Lalu di sini ada pengalaman organisasi. Untuk pengalaman organisasi, maksudnya kalian pernah tidak tinggal bareng-bareng dengan teman-teman. Contoh, misalkan kayak sekarang nih di Sundagaya, kalian hidup bareng dengan teman-teman, ya. Atau dulu pada saat kalian kerja, misalkan di daerah Jakarta atau mana, hidup bareng sama teman di kontrakan. Kalau pernah, pernah. Kalau tidak, tidak. Bukan pengalaman organisasi, OSIS atau apa, bukan. Tapi kalian pernah enggak hidup bareng dengan orang lain? Sama halnya seperti sekarang di Sundagaya. Pernah atau tidak? Oke. Lalu ada pertanyaan, uang yang didapat selama pemagangan. Oke, ada pertanyaan, uang yang didapat selama pemagangan kira-kira. Untuk ini, saya kasih spare dari 200 juta sampai 300 juta. Kalian bisa pilih berapapun, yang penting nominalnya pas. Yang penting nominalnya pas. Ya, saya kasih spare dari 200 juta sampai 300 juta. Contoh, misalkan kalian nulisnya itu 240 juta. Oke. Kalian nulisnya 300 juta. Oke.
Kalian jangan nulis seperti ini. 250, misalkan 250 juta sampai 260 juta. Jika seperti ini saya pusing. Sebenarnya berapa yang kalian pengen? Karena tidak pas. Ya, oleh karena itu harus pas. Nominalnya berapa? Saya kasih contoh di sini 250 juta saja. Lalu ada pertanyaan, apakah ada orang yang dikenal di Jepang, saudara, teman, dan lain-lain? Jika ada, tulis ada. Jika tidak, tulis tidak. Jika ada, tulis di sini. Siapa? Misalkan, teman dari Sunda Gaya. Ya, teman dari Sunda Gaya. Kalau ada. Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Kalau ada, ya ada. Paham ya? Lalu, setelah pulang dari Jepang, ingin pekerjaan yang bagaimana? Jawaban pertanyaan saya, ingin pekerjaan yang bagaimana? Ini sudah jelas ya, kalian ditulis ini sesuai dengan keinginan kalian. Setelah pulang dari Jepang, ingin pekerjaan yang bagaimana? Jangan jawabannya misalkan, setelah pulang dari Jepang, saya ingin pergi ke Jepang lagi. Itu bukan jawaban. Ingat ya, itu bukan jawaban. Pertanyaan saya, ingin pekerjaan yang bagaimana? Misalkan ingin buka kontrakan, ingin punya kontrakan. Misalkan, atau apapun itu banyak sekali. Misalkan ingin jadi petani, ingin punya apa, yang penting itu jadi pekerjaan kalian nantinya setelah pulang dari Jepang. Gitu, paham ya? Lalu selanjutnya, lain-lain. Di sini jawab apa adanya. Bisa naik sepeda? Bisa atau tidak? Lalu berkacamata? Iya atau tidak? Mabuk kendaraan jika perjalanan jauh? Duh, saya nggak tahu nih apakah mabuk atau tidak. Jika seperti itu, kalian kita standarkan saja dari Jakarta ke Bandung, jika menggunakan bis atau menggunakan mobil, kalian mabuk atau tidak? Dari Jakarta ke Bandung. Kalau mabuk, tulis iya, kalau tidak, tulis tidak. Lalu ada pertanyaan, pernah kerja shift malam? Kalau pernah, tulis pernah, kalau tidak, tulis tidak. Kalau kalian di pengalaman kerjanya tidak diisi, otomatis tidak. Lalu ada pertanyaan, bisa kerja shift malam? Bisa atau tidak? Kalau bisa ya bisa, kalau tidak, tidak. Lalu ada pertanyaan, takut ketinggian? Iya atau tidak? Kalian takut atau tidak? Ini sangat menentukan. Kalau kalian takut, tulis takut. Kalau tidak, ya tidak. Kenapa? Misalkan, saya bohong aja, saya takut nih. Di sini ditulis tidak aja. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk di CV. Tapi nanti kalian pada saat sampai Jepang, terus dites ketinggian kalian takut, itu dipastikan kalian pulang ke Indonesia. Jika seperti itu, yang rugi siapa? Kalau kita bisa dikatakan nggak begitu rugi. Yang ruginya ya kalian. Kalian sudah bayar, tapi di Jepang baru juga 1 bulan karena kalian berbohong, masalah takut ketinggian, lalu dipulangkan. Seperti itu. Jadi, saya harap untuk pengisian CV semuanya harus harus sesuai dengan harus sesuai dengan kalian. Kalau bisa ya bisa, takut ketinggian takut ya takut, kalau tidak ya tidak. Ya tidak gitu ya. Lalu ada pertanyaan terakhir, ada izin orang tua untuk pergi ke Jepang atau istri? Kalau ada izin, tulis ada, kalau enggak ya enggak. Lalu berikutnya, di sini ada informasi kontak. Informasi kontak ini diisi dengan 0821 atau 08 berapa ya, sekian-sekian. Bukan dengan tanda plus 62 ya. Karena kalau dengan plus 62 itu dipastikan nomor HP tidak bisa dihubungi. Oke ya. Jadi harus dari 0 sekian sekian sekian.
Di sini ikuti aturannya ya. Di sini ada nomor WhatsApp siswa. Nanti kalian tulis nomor WhatsApp-nya misalkan berapa. Terus ada nomor telepon atau WhatsApp orang tua. Lalu ada nomor telepon atau WhatsApp saudara satu. Ini untuk saudara satu bisa kakak atau siapapun itu. Yang penting bisa dihubungi ya. Lalu ada nomor telepon WhatsApp saudara 2. Oke, terus selanjutnya ada foto KTP. Untuk foto KTP, kalian di foto KTP-nya lalu masukkan ke dalam file. Ya. Misalkan foto ini nih, Hachiko. Nanti fotonya foto KTP ya, jangan Hachiko. Lalu berikutnya, di sini ada pertanyaan minat dan tujuan. Apa yang Anda ketahui tentang Jepang? Tulis tahu kalian Jepang itu seperti apa, Jepang itu apa. Ya. Lalu kirim. Di sini, terima kasih telah mengisi form CV data pribadi di LPK Yayasan Sundagaya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung PC atau WA. Nomornya ini. 0821 7-nya 4 kali 1933. Pak Hardian dengan saya sendiri. Untuk pengisian CV, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke saya sebelum pengisian CV. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mengisi CV ini tidak ada yang salah. Harap teliti, isi dengan sebaik mungkin. Paham ya? Jangan sampai ada yang salah. Karena untuk pengisian CV sangat menentukan kalian bisa atau tidaknya pergi ke Jepang. Kenapa bisa seperti itu? Karena jika ada order dari Jepang atau dari perusahaan, yang pertama kita kasih itu adalah CV data diri kalian ke Jepang. Setelah itu lalu interview. Jadi perusahaan pertama kali melihat data diri kalian itu dari CV yang kita kirimkan atau dari CV yang kalian isi. Paham ya? Jadi harap hati-hati dalam pengisian CV. Jika masih kurang paham tentang pengisian CV, bisa WhatsApp ke saya. Oke ya. Untuk WhatsApp ke saya, alangkah lebih bagusnya tulis. Pertama-tama tulis nama lengkap kalian. Pas WhatsApp ke saya, tulis nama lengkap kalian. Lalu tulis bulan kapan kalian masuk ke Sundagaya. Contoh, misalkan nama Hardian. Lengkapnya nanti kalian tulis ya. Contoh misalkan Hardian, spasi Oktober 2022 misalkan ya. Nanti kalian harus seperti itu agar data tidak tertukar dengan orang lain jika WhatsApp ke saya. Paham ya semuanya? Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.